Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Gimana nih cuaca pagi harinya teman-teman? Nah, ini cuaca pagi hari aku. Di daerah aku itu hujan ya teman-teman. Dan juga pada tanggal 27 November ini bertepatan dengan Hari Pilkada Nasional ya, dimana kita semua memiliki hak untuk memilih kepala daerah di daerah kita masing-masing. Mudah-mudahan yang terpilih nanti di semua daerah di seluruh Indonesia bisa amanah dan juga bisa mengemban tugasnya dengan baik serta bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal sehingga daerah yang dipimpinnya itu bisa maju dan juga bisa mensejahterakan rakyatnya. Amin. Nah teman-teman, ini sebelum aku berangkat ke TPS, karena aku punya jadwal pagi di surat undangannya jam 8 pagi, jadi ini aku lagi gercep buat nyuci pakaian yang udah kotor ya. Oh ya teman-teman, gimana juga jalannya pilkada di daerah teman-teman masing-masing. Nah, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Oke, hari ini juga suami aku libur ya, karena kan pilkada serentak gitu. Jadinya kita berdua nanti mau nyoblos ke TPS, terus juga cari sarapan, karena mang sayur itu nggak ngider teman-teman. Terus aku tuh jadi kehabisan bahan makanan, jadi nggak masak gitu ya. Jadinya nanti mumpung coblosannya gasik atau pagi hari, jadi setelah nyoblos kita cari sarapan. Tapi sebelumnya ini aku mau beresin dulu pakaian-pakaian yang udah aku cuci dan udah aku keringkan. Berhubung di luar itu hujan deras, jadinya nanti aku jemurnya seperti biasa di teras ya, karena memang cuacanya lagi musim hujan nih, kebanyakan lagi akhir-akhir ini maksudnya. Musim hujan udah mulai turun dari sebulan yang lalu. Kalau di daerah aku, kadang-kadang aku suka kangen juga musim cerah, musim panas gitu ya, musim kemarau. Karena memang kan kalau musim hujan itu aktivitas kita jadi jauh lebih terbatas. Terus juga yang punya kerjaan di luar gitu ya harus lebih hati-hati. Nanti kalau pas datang musim kemarau pasti kangen juga musim hujan, yang namanya manusia kan gitu ya. Memasuki akhir bulan ini juga ya teman-teman, banyak sekali dari teman-teman yang kemarin sempat sharing dan juga berbagi pengalamannya mengenai keuangan rumah tangganya, terutama mengenai tabungan darurat yang dimilikinya. Banyak sekali masukan, pendapat, dan juga saran serta kritik yang masuk ke dalam video yang aku bagikan. Jadi kalau menurut aku yang namanya dana darurat itu atau tabungan dana darurat tidak hanya sifatnya itu untuk jaga-jaga ketika misal kita terkena atau suami kita terkena PHK sehingga kita kehilangan penghasilan. Akan tetapi cash pada penghasilan kecil, biasanya tabungan darurat itu bisa kita gunakan untuk hal-hal yang sifatnya emergensi dan juga insidental. Ada yang komen dari mbak siapa gitu ya, aku lupa namanya, katanya dana darurat nggak boleh untuk dibikin renovasi rumah gitu ya, karena itu sifatnya hanya untuk cadangan ketika kita kehilangan penghasilan. Jumlahnya pun 6 kali dari pendapatan kita. Nah, mungkin mbak tersebut juga belum menyimak ya video-video yang aku bagikan. Jadi, aku sudah pernah bagikan di video aku sebelum-sebelumnya bahwa memang idealnya kata pakar keuangan itu dana darurat atau tabungan dana darurat itu idealnya adalah minim 6 kali dari penghasilan kita. Nah, aku juga sudah sharing atau berbagi pengalaman mengenai kegunaan dana darurat tersebut. Yang utama adalah menolong saat kita di masa-masa sulit, terutama saat kehilangan penghasilan. Akan tetapi untuk pendapatan kecil seperti aku di sini, tabungan dana darurat juga bisa membantu ketika kita membutuhkan pertolongan pertama saat kondisi darurat menerpa ya. Contohnya nih, ada kerusakan di salah satu spot rumah, terus juga harus diperbaiki dengan segera ya, mau nggak mau pakai dana darurat tersebut supaya kita nggak usah cari-cari dana ekstra, karena juga dalam case pendapatan kecil yang namanya cari penghasilan ekstra ini agak cukup sulit, apalagi kondisi dari pertengahan tahun 2024 menuju akhir tahun ini. Lalu yang kedua, penggunaan dana darurat ini boleh banget kalau menurut aku digunakan untuk memperbaiki atau merenovasi salah satu misalnya nih bangunan rumah kita yang rusak, karena daripada kita harus pilih opsi lain misalnya dengan cara berhutang. Itu jangan sampai ya. Terus juga dana darurat bisa digunakan misalnya untuk
teman-teman yang memiliki kebutuhan mendadak ataupun darurat pada saat itu. Ada juga yang komen kayak digunakan untuk misalnya nih untuk masuk anak sekolah ataupun untuk berobat saat anggota keluarga yang sakit, itu nggak apa-apa banget karena cash dalam kepemilikan dana darurat atau tabungan dana darurat pada penghasilan kecil ini adalah prosentasenya kecil, di mana kami itu hanya bisa menabung persentase kecil dari penghasilan kami dikarenakan penghasilan kami masih minim begitu ya Mbak. Jadi kalau mungkin untuk cash pada orang yang penghasilannya besar itu boleh-boleh aja gitu, tabungan daruratnya dikhususkan untuk ini itu karena mereka bisa memprosentasekan tabungan mereka lebih besar dan juga bisa menabung untuk pos budget tabungan khusus yang bukan untuk dana darurat. Tapi untuk penghasilan kecil itu agak sulit ya, jadinya mohon dimaklumi begitu. Karena aku selalu sharing pada video-video yang aku bagikan bahwa pengalaman keuangan rumah tangga yang aku bagikan ini khususnya untuk penghasilan kecil seperti aku di sini. Jadi mungkin untuk teman-teman di sana yang penghasilannya sama, masih minim atau masih kecil seperti aku, bisa mengaplikasikannya di dalam keuangan rumah tangga. Jadi begitu ya Mbak, mudah-mudahan bisa dipahami, dan kalaupun mungkin ada salah-salah kata atau mungkin ada beda persepsi antara manajemen pengelolaan tabungan dana darurat ini antara yang aku terapkan dan juga yang Mbak terapkan, mohon dimaklumi karena memang di sini penghasilan aku terutama itu masih kecil. Jadi memang penggunaan ataupun kepemilikan dana darurat ini disesuaikan dengan kondisi dan juga kebutuhannya serta kemampuannya masing-masing. Oke teman-teman, tadi setelah dari TPS nyoblos terus juga habis kelarin jemuran aku ya, habis dijemur, ini lanjut cari sarapan seperti biasa. Cari sarapannya itu bubur ayam di GOR. Cuma suami aku pesen bubur ayamnya, aku pesen ketopraknya karena aku lebih suka ketoprak. Kalau pesen bubur ayam biasanya aku suka nggak habis gitu, nggak tahu kenapa, berasa kenyang banget. Padahal biasanya kalau sarapan bubur itu cepet kenyang tapi nanti cepet lapar lagi ya. Jadinya di sini aku pesen ketopraknya. Kebetulan untuk harga bubur ayamnya tuh masih murah, Rp10.000. Untuk ketopraknya ini tuh kalau nggak salah sekitar berapa ya? Kalau nggak 11.000, 12.000 gitu. Tapi ini bener-bener bumbunya enak. Kalau orang Purbalingga bisa dicoba ya di GOR, judulnya lagi namanya itu bubur ayam Jakarta, menjual juga ketoprak bahari gitu. Ini enak banget, komplit, terus juga bumbu kacangnya itu menurut aku yang paling aku suka gitu, enak banget, khas. Terus ini aku coba tawarin suami aku, tapi dia nggak mau karena dia memang agak kurang suka dengan makanan yang berbumbu kacang. Makanya kalau aku bikin pecel sayur di rumah tuh dia nggak pernah makan pakai nasi gitu, katanya tuh aneh. Padahal mungkin karena kebiasaan aja kali ya. Oke, mumpung sekalian hari ini libur suami, terus juga simang sayur nggak ngide karena lagi pilkada serentak, ya udah kita makannya di luar aja. Ini tuh makan di sini habis 25.000, tapi tadi ada tambahan sate telur puyuh ya suami gitu sama teh tawar anget. Jadi meskipun setiap harinya aku mengupayakan untuk hidup hemat, terus juga disiplin mengelola keuangan rumah tangga, tapi tetap aja ada sekali 2 kali dalam seminggu makan di luar ya teman-teman. Ini juga sebagai ajang rekreasi juga, karena supaya nggak jenuh dan nggak bosan menu gitu ya. Terus juga berhubung karena suami libur tuh memang kebiasaan dianya itu suka ngajakin keluar gitu. Jadi tadinya tuh cuma ngajakin sarapan, aku kira makanya tuh aku mau upload videonya mungkin siang hari, cuman tiba-tiba dia ngajakin aku ke tempat orang tuaku mudik sebentar gitu, nanti sorenya pulang. Alhasil aku jadi upload videonya agak telat ya. Oh ya, untuk teman-teman sendiri biasanya untuk sarapan makanan yang dibeli itu paling favorit apa gitu? Jajanan lah ya, ini makanan atau jajanan sih, pokoknya sarapan pagi gitu ya. Kadang-kadang ada yang suka nasi uduk, ada yang suka bubur ayam gitu ya. Aku suka sih nasi uduk, bubur ayam lumayan lah, tapi nggak terlalu. Terus paling favorit ini ketoprak. Lanjut, aku skip untuk kegiatan mudik di tempat orang tua karena di sana juga lagi pada sibuk pilkada gitu ya teman-teman. Tapi lebih seru sih di desa ketimbang di perumahan aku. Terus ini pas pulang aku mampir ke Indomaret, mau beli stokan mie rebus karena nggak ada stokan makanan di rumah. Terus ini ambil yang super mie aja, yang mie rebusnya. Di situ labelnya 2.000 ya, nanti di barcode 3.000 seperti biasa.
ada perbedaan harga. Terus juga mau ambil sosis, ini cari yang Fiesta karena lagi promo 8.600 dapat 2 tapi kosong semua. Biasa kalau produk promo tuh biasanya kosong, alhasil akhirnya ambil yang Kienzler, ini 15.000 dapat 2. Oke, ini udah di rumah. Tadi juga ada beberapa barang-barang yang aku beli di grosiran tempat tinggal orang tua aku. Ini mau aku unboxing ya teman-teman. Ini ada beli keripik, kayak apa ya namanya. Pokoknya ini tuh kayak getuk terus diiris-iris digoreng gitu. Tapi enak sih. Kayak opak tapi bukan opak gitu. Rasanya enak, dari singkong. Harganya 10.000. Tadi nggak nge-record ya, di sana lagi riuh banyak. Itu tuh kayak petugas-petugas KPPS. Terus juga ada mie instan 3 bungkus yang super mie, harga per piecesnya 3.000, jadi 3 ini 9.000. Terus ada kue apa ya ini namanya, bapia kering kali ya, ini 8.000, beli di grosiran juga, udah dimakan sebagian. Terus kecap sedap yang sasetan 1 renteng, harganya 5.000, isinya 12 saset karena kecapku habis. Terus ada micin, ini yang kemasan 5.000, aku beli 1 aja. Micin juga tinggal sedikit, biasanya tuh segitu bisa untuk 2-3 bulan. Lalu ada bawang merah, ini seperempat 10.000. Terus yang terakhir ada sosis, ini 15.000 dapat 2. Totalan belanja aku kali ini tuh 62.000 ya, tapi tadi digenepin 65.000 buat jajanin keponakan aku di grosiran sana tempat tinggal orang tuaku. Nah, ini tuh sebenarnya kayak belanja sembako mingguan gitu ya teman-teman, tapi memang berhubung belum pada banyak yang habis, jadi memang aku belanjanya yang habis aja, terus nyempil cemilan karena supaya ada cemilan aja gitu di rumah ya. Nah, ini untuk bawang merah tuh memang aku butuh karena bawang merah katanya lagi mahal ya sekarang. Terus jadinya aku belinya tuh seperempat aja biar bisa stokan seminggu sampai 10 harian gitu, daripada ecer di mang sayur tuh biasanya isinya dikit banget. Tadi sempat ada ditawarin bawang putih sama penjualnya, tapi aku masih punya stokan bawang putih, jadi aku skip dulu. Minyak goreng, beras, gula, kopi masih ada, jadi masih aman. Kemungkinan beberapa hari lagi lah belinya, nunggu habis dulu karena biar nggak over budget, biar budgetnya bisa digunakan pada waktu yang tepat, sehingga nanti pada saat gajian tuh lebih hemat gitu loh. Jadi kalau belanjanya di lebih awalkan gitu ya, lebih cepat, itu biasanya nanti yang ada tuh stoknya terlalu berlebihan, terlalu banyak. Jadi mending belanjanya nanti kalau misalnya 2 hari sebelum habis gitu baru belanja, biar nanti lama pemakaiannya itu durasinya lebih panjang gitu ya. Jadi mudah-mudahan pada saat gajian tuh budget belanja bulanannya tuh masih tersisa, masih ada sisaan lah, berapapun itu lumayan. Nah, ini tuh aku sembari refill cemilan ke tempatnya ya teman-teman, biar nanti enakan gitu, nggak cepat melempem. Sambil temen ngopi, biasanya juga sambil ngeliatin quick count. Teman-teman suka gitu nggak sih ngikutin perkembangan politik? Ya nggak ikut-ikutan sih, tapi seru-seruan aja gitu ya. Terus ini untuk kecapnya udah habis banget ya, jadi aku beli. Ini juga awet sih, karena yang suka kecap tuh di rumah cuma aku. Jadinya nanti paling kecap tuh digunakan kayak misal pas bikin bakmi goreng, bakmi kuah gitu. Jadi buat kayak pelengkap aja lah, nggak setiap hari dipakai juga karena suami aku agak kurang suka kecap. Jadi tuh ini penggunaannya lama, meskipun sasetan gitu ya teman-teman, ini bisa sampai sebulanan lebih deh. Sekarang juga saus sambal aku lebih suka stok yang saset, biar penggunaannya itu lebih praktis. Misal mau pakai tinggal tuang 1 atau 2 saset. Kayak misal mau bikin bekel yang garing-garing gitu ya, kayak lauknya nugget, rolade, atau ayam tepung, biasanya juga tinggal kasih saus sambalnya itu 1-2 saset. Jadi itu nggak mubazir, terus bisa kepake sampai habis. Beda ya sama dengan di botol. Nah, untuk bumbu, untuk cabai tinggal sedikit. Mungkin kalau besok mang sayur ngider beli di bang sayur. Bawang putih masih aman, tinggal bawang merah. Biasanya juga aku suka bikin bumbu dasar gitu kan, baceman bawang. Jadinya butuh selalu bawang putih, bawang merah di rumah biar nggak bingung pas masak sewaktu-waktu. Apalagi kalau malam hari gitu, biasanya kan suka pengen bikin apalah, entah nasi goreng atau bakmi goreng gitu ya. Kalau bumbu stok di dapur itu komplit, kitanya tuh jadi lebih tenang gitu ya. Jadi nggak ya habis nanti masaknya gimana, repot deh. Nah teman-teman, ini dia belanjaan aku kali ini. Dari budget anggaran yang seharusnya 100.000, ini hanya kepake 65.000 karena memang tidak banyak stokan bahan baku yang habis. Tapi memang ada beberapa bahan makanan yang harus aku beli karena memang stokannya nggak ada. Jadi kayaknya sampai di sini dulu video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bermanfaat. Kita ketemu di next video. Assalamualaikum, bye.